aurat. Nah, ini penting juga. Arkanus sholati, rukun-rukun sembahyang. Nah, ini wajib hafal lah kalau ada. Rukun sembahyang wajib hafal. Arkanus sholati sab'ata asyara. Bermula rukun-rukun sembahyang ada 17. Biasanya 13 loh kok. Kenapa 17 ya? Nah, tumaninahnya dihitung 1. Yang ada tumaninah tuh 4. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu wajib bertumaninah. Nah, cuma karena ini dipisah, tumaninahnya dihitung 1, dihitung 1, lalu jadi 8 naik. 13 tambah 4 berapa? 17 kada. Nah, jadi jangan bingung. Kenapa 17 ya? Ini salah citak nih ya. Nah, kada salah citak bang. Dia sekarang kayak itu. Al-awwalu yang pertama an-niyatu. Nah, niat dulu permulaan. Wajib hafal bahwa kita berniat dalam sembahyang itu hukumnya wajib, tapi niat yang dalam hati. Nah, niat dalam hati. Kalau niat yang diucapkan itu sunnah. Niat yang diucapkan nah, usolli farda subhi. Nah, itu sunnah. Tapi niat yang dalam hati hukumnya wajib. Wajib niat itu di dalam hati. Hanya ada 3 kalau sembahyang wajib lah. Hanya ada 3 kata yang wajib ada dalam hati. Waktu kita mengangkat takbiratul ihram itu. Pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Qasad itu ada kesadaran hendak sembahyang. Ada kehendak aku hendak sembahyang, qasad. Ta'arud itu sembahyang apa? Sembahyang fardu atau sembahyang wajib. Nah, sebab sembahyang itu ada 2 kategori, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi harus dibedakan sembahyang mana ini? Sembahyang yang fardu, berarti ya antara 5 waktu tuh. 2 sudah. Aku sembahyang, aku hendak sembahyang, aku sengaja sembahyang, itu kata-kata aja tuh, terserah aja berbeda-beda tuh. Aku sembahyang fardu. Nah, aku sembahyang satu perkara qasad ngarannya. Menyatakan bahwa itu bukan sunnah tapi fardu, perkara yang kedua. Aku sembahyang fardu ta'arud ngarannya. Nah, lalu fardu ini kan ada 5. Yang mana? Zuhurkah, asarkah? Lalu ditakyin, dibedakan lagi. Oh, sembahyang fardu subuh. Nah, menyebut subuh itu mentakyin ngarannya, membedakan supaya jangan samar. Jangan sampai subuh dikira tadi zuhur, dikira asar. Nah, maka aku sembahyang 1, fardu 2, zuhur 3. Aku sembahyang fardu asar. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang qasad. Fardu ta'arud. Asar ta'yin. Bahasa Arab yang qasad ta'arud ini biar kada hafal kada Bapak. Yang 3 nentunya aku sembahyang fardu subuh, sembahyang fardu asar, sembahyang fardu isya. 3 aja handap benar. Kenapa kita lawas bener aja mangkat tangan tuh? Nah, apa yang dibuat? Oh, asam kamal atau 4. Nah, cocok ay. Segala macam acan-macan atau 4. Oh, lawas. Sedangkan menghadap kiblat. Apalagi yang tuh adaan sunnah aja, qadaan sunnah aja. Nah, munnya saurangan. Tapi bedanya jadi makmum bertambah makmuman. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya ikut imam. Atau dipindah dengan kata lain menjadi makmum. Mudah juga. Aku sembahyang fardu subuh jadi makmum. Kalau ini memang jadi makmum. Aku sembahyang fardu maghrib ikut imam. Sama aja juga. Ya Allah. Jadi bakarasan berdua. Jadi makmum ya. Ikut imam ya. Nah, sama pada kada pintar. Jujur aja kan punya itu. Terus bakarasan. Nah. Wajibkah kita menyatakan jadi makmum atau ikut imam itu ketika kita berimaman? Mun sebagai makmum wajib. Bila inya kada menyertakan ikut imam dan jadi makmum misalnya, padahal inya sedang berjamaah, batal sembahyangnya. Kecuali inya niat mubarakah, niat sorangan aja. Nah, jelas itulah. Jadi handap aja. Niat itu ketika kita mau mulai mengucap Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama. Allah, ketika Allah sudah ada aku sembahyang fardu subuh. Makanya ada aja loh. Kalau hadir maut sana cepat aja Allahu Akbar. Ada kita kan menurut kayak sadapa 1 kilo panjangnya. Allah.
sudah panjang, astagfirullahaladzim, dia pulang, tidak astagfirullahaladzim pulang. Nah, gara-gara kada paham. Nah, sudah kada paham bangga pulang. Nah, itu. Aku sembahyang pada subuh, hadap jalan kata. Nah, makanya disunahkan melapaskan niat itu di mulut sebelum mengangkat takbir itu, supaya menimbulkan kesadaran atau membangun kesadaran. Apa yang dibangun? Kesadaran bahwa kita hendak sembahyang fardu subuh. Kesadaran bahwa kita hendak sembahyang fardu zuhur. Sudah sadar itu berarti ada di hati betungguan. Angkat aja lagi Allahu Akbar. Apalagi kursa dihadirakan sudah betungguan. Pahamlah. Apabila kita membangun kesadaran supaya ini betungguan itu ketika mengucap usolli fardhu subhi rakaat ini. Nah, bangun kesadaran itu. Aku hendak sembahyang fardu subuh. Ada kesadaran itu, sadar kita ada maigau, ada yang anu tuh. Angkat baik Allahu Akbar, ada aja sudahnya di hati betungguan itu. Kadang ngalih ada. Nah, yang ngalih itu memang ada belajar kan. Atau belajar juga lawan guru kuntau sekalinya. Nah, itu banget. Nah, itu niat dulu yang permulaan. Nah, yang kada sah niat tuh gini nah. Allahu Akbar, hanya sadar aku nak sembahyang zuhur. Nah, kada sah tak? Atau aku nak sembahyang zuhur. Mengopi dulu hanya Allahu Akbar, nah kada sah juga. Yang sah tuh kayak apa? Aku nak sembahyang zuhur, Allahu Akbar, sah. Disambung, ini hakikat muqtarinan bi fi'lih narannya. Nah, insyaallah paham aja nih tuh. Mun sampai kada paham dasar pembabal. Satu niatlah. Nah, apa niat itu hukumnya? Wajib. Apabila hendaknya ketika mengucap Allahu Akbar, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Biar yang Allahu Akbar sahaja. Nah, Allahu Akbar aja saja. Maka tangan ke dada nih bang, sunnah juga. Biar yang Allahu Akbar aja, sahaja juga. Jadi kita bilang orang kayak ini Allahu Akbar, jadi imam pulang. Jangan heran. Kenapa? Inya paham tuh, naranya paham. Cuma pengulir naham. Nah itu naham, paham dan pengulir. Itu aja. Asani yang kedua rukunnya, rukun sembahyang nih, takbiratul ihram. Mengucap takbir yang pertama itu nah. Takbiratul ihram. Allah. Nah, ini penting tajwid belajar nih, jangan Allah salah. Allahu akbar salah. Lo-nya tuh tebal. Allah. Kayak lam lawan o tuh nah. Allahu ak. Nah, itu ada syiddah di situ. Ditahan ak. Nah, dihembus sedikit. Allahu akbar. Nah, ini tuh. Itu kena ada syarat-syarat takbir tuh, ada tekniknya dijelaskan di sini jelasnya kalau salah. Nah, ada boleh Allahu akbar. Ya, nah, ada boleh tahalat darahnya. Ada boleh tahalat ini. Tahalat dengan satu hinak ada boleh. Apalagi dua gini ya. Nah, itu takbiratul ihram. Apa hukumnya? Mengucapnya itu wajib. Karena itu termasuk rukun qauli, rukun yang diucapkan. Huruf per huruf yang kita baca Allahu Akbar itu wajib paling mendengar. Nah, jadi jangan asaan menyembah itu, jangan kayak Allahu Akbar ya. Kita kedengaran, seorang kada mendengar ya, Pak. Nah, mungkin itu aku buku yak aja sudah ya. Kada usah juga buku riak. Yang sadang-sadang aja. Bila sampai kita nyaring imam terganggu makruh. Mau imam sampai sarik jadi haram tuh. Bagi dengan imam aja lagi. Bila imamnya ahli tasawuf, maklum aja aku jadi imam. Ada jadi dosa tuh di belakang. Cuma kalau imam garunum di hati, jadi dosa. Nah, itu jadi boleh nyaring sekadar kita mendengar. Jangan mudah kayak bersaing dengan imam tuh nah. Jangan juga. Nah, itu takbiratul ihram. Asalis al-qiyamu 'alal qadiri. Nah, berdiri, qiyam itu berdiri. Berdiri ini berdiri normal, sapainya kalau berdiri biasa saya itu. Nah, 'alal qadiri atas orang yang mampu. Fil fardi jika sembahyangnya sembahyang fardu yang 5 waktu tuh. Maka berdiri ini tuh hukumnya wajib. Karena termasuk rukun bila mampu.
Nah, maka di sini disebut dipadahkan 3 rukun dikerjakan dalam satu momen. Yang ini berdiri, ketika berdiri membaca takbiratul ihram pertama, di situ ada niat 3 rukun sudah dalam satu momen bertemuannya ya kada. Kalau kita mampu berdiri tapi kita berduduk, Allahu Akbar tapi berduduk kada sah. Munnya mampu berdiri wajib berdiri karena berdiri dalam sembahyang fardu hukumnya termasuk rukun, maka itu wajib. Nah, beda kalau sembahyang sunnah kena. Sembahyang sunnah berdiri. Nah, sembahyang wajib berdiri tapi alal qadir bilanya mampu. Nah, itulah. Berdirinya kayak apa? Berdiri normal kayak apa? Berdiri normal. Nya kawa cagat sakalinya nya mudah kayak membungkuk, ada sah berdirinya. Cagat kawa sakalinya najam kayak bungkuknya nah. Ada sah. Wajib berdiri normal. Nah, ini kan praktiknya itu ada sudah videonya ya kalau. Nah, itu kena bisa admin kena masyarakat di kolom komen yang hendak membaca itu ada sudah diperhatikan itu kayak apa cara berdirinya, kayak apa jarak antara dua kakinya. Tuh lihat ya aja itu. Sudah ada videonya, mun kada tahu berarti pian dasar memang kada tahu tuh. Nah, itu berdiri ya kita. Mun kada kawa berdiri, urutannya berduduk. Lah, memang kita tahu berdiri. Nah, cuma apabila kita sudah boleh berduduk, ketika berdiri dikarasi mendagoi. Rabah. Kenapa alasan rabah? Mungkin karena garing. Mungkin karena ada sesuatu hal. Di mana sembahyang? Di atas ambulan sembahyang. Misalnya di atas ambulan sembahyang. Nah, di atas ambulan sembahyang misalnya. Nah, jadi kan ambulannya berjalan. Kita sembahyang di situ. Munnya dikarasi berdiri, lo kumendagoi. Nah, maka di bawah sembahyang berduduk boleh maka itu. Jadi alasan berduduk itu bukan hanya karena sakit, bisa juga karena di atas kapal kah lalunya berduduk sebab bilainya berdiri di karasi tatajun ke laut. Nah, hiyo mahadang. Ya Allah. Nah, hiyo mahadang hakun yang di atas Titanic daripada hiyo ya kalau di atas Titanic mah kawan kayak ini nah. Ya hakun kayak itu. Nah, berduduk. Nah, duduk ini kena 2 cara lah. Ada duduk di lantai, ada duduk di kursi. Kalau duduk di lantai, itu perbedaannya dengan berdiri cuma kada berdiri aja itu aja. Sujudnya, nah rukuknya kayak ini kena. Sujudnya dasar bujur-bujur sujud. Nah, kalau duduk di kursi, kada kawa sujud ke lantai. Ya Allah. Maka membedakan mana ruku mana sujud. Nah, sujudnya tuh lebih cenderung sedikit itu aja. Jadi ruku kayak ini, sujudnya lebih cenderung sedikit. Nah, sekadarnya aja, jangan dikarasi juga, ruku terjungkang. Nah, sesuaikan dengan kemampuan. Itu cara duduknya. Yang lainnya sama aja beratan, sama beratan. Niatnya apanya. Nah, cuma hati-hati kalau perempuan, bini-bini nih, duduk di kursi, hati-hati ya. Kalau kupinat mukanya terbuka, kelihatan betis. Nah, tuh hati-hati itu rajin. Bisa gitu dari belakang kelihatan betis. Jadi hati-hati kalau duduk sembahyang berduduk di kursi, ya itu kursi roda kah misalnya, diperhatikan benar itu. Kadakawa berduduk berbaring di atas bahu kanan. Nah, kadakawa berduduk. Rasanya sudah pernah tuh diperhatikan dulu lah. Ada videonya di mana kata? Waktu di Amakus menam tuh berbaring di sebelah bahu kanan. Nah, maka syaratnya bilainya kita barab. Kalau duduk tuh kan tetap menghadap kiblat. Nah, kalau berbaring sebelah kanan tuh yang menghadap kiblat itu dada lawan muha. Nah, sebelah kanan ini. Nah, anggaplah kiblat ke situ arahnya lah. Nah, maka yang kanan ini dirabahkan ke bawah. Berarti kayak ini loh kak. Nah, dada menghadap kiblat, muha menghadap kiblat. Bila ini sini yang sakit, sini bangkak. Nah, berbaring di atas sebelah bahu kiri. Dada tetap menghadap kiblat. Nah, itu urutan yang nomor 3, imbah berduduk. Jangan berduduk kawah aja langsungnya berabah, kada boleh. Nah, oh ternyata berabah yang berhiring nih kanan kada kawa, kiri kada kawa, berarti lantang. Berarti lantang menghadap ke langit-langit. Nah, maka tuh cara berlantangnya yang bujurnya diandaki bantal di belakang ini nah, supaya kepala ini lebih tinggi. Dan dada ini kawa sedikit lebih tinggi daripada bawahan pusat nih. Jadi dada dan kepala tetap menghadap kiblat. Mun kawa lebih tinggi lebih bagus. Kalau di rumah sakit itu ada kan ranjangnya kayak ini. Nah, kayak itu. Tapi karena kita nih di rumah sendiri,
kadada ranjang nang kayak ini. Nah, anda kia bantal asal kepala dan bagian kepala ini minimal tak tinggi daripada bagian tubuh yang lain. Dan batis arahnya menghadap kiblat, menginjak kiblat itu caranya. Tuh kiblat nah, batis kayak ini nah. Ada bulian kayak ini. Nang kayak ini nah. Menginjak kiblat batisnya. Kepala tadi tinggikan sedikit, ini menyebati lantang. Lah, sedangkan tangan kayak ini kayak biasa, bacaan kayak biasa. Rukuknya kayak apa? Isyarat kepala aja. Rukuk, sujud. Nah, kayak itu. Kepala aja isyaratnya. Amun kada kawa beti lantang juga, Bang. Nah, innernya up to you aja lagi sudah. Tetap sembahyang. Tapi sembahyangnya menghormati waktu innernya. Sebab kenapa? Sebab ngalih orang yang sudah kada kawa bayin duduk tuh untuk suci bersih itu kada kawa biasanya. Biasanya kubul dan duburnya tuh benajis terus. Atau bajunya benajis, atau tempatnya benajis, atau tapihnya benajis, atau selimutnya benajis. Maka kada sah sembahyang kalau benajis. Maka sembahyang itu dihukumi menghormati waktu. Bila suatu hari sebulan kemudian sembuh dari penyakit, wajib mengqadha. Asalnya menggawi kayak itu tadi. Bila misalnya ternyata kada sembuh-sembuh, meninggal dunia, kada dituntut lagi. Padahal sembahyangnya itu sebenarnya kada sah. Cuma karena inya gawi sekadar inya kawa, kada dituntut lagi, alias kada tahutang. Yang orang yang kada paham nih garing segaring-garingnya. Kalau warganya kada paham, kada bisa memikirkan mengarahkan supaya mau sembahyang. Sebab sembahyang ini pada setiap keadaan wajib. Garing tetap wajib, kada ada pengecualian. Kecuali aja yang datang haid. Nah, itu aja itu bebenian jon itu. Ya kalau. Nah, jadi garing segaring-garingnya. Ada yang berpikir sembahyang tuh. Saminggu, sabulan, satahun. Ada berpikir hendak sembahyang tuh, maka seandainya mati ada tuntutan. Nah, kecuali aja anak nih berbakti mau mengqadhakan. Nah, itu pun kada wajib bagi si anak, cuma sekadar baktinya anak aja lawan kuitan. Nah, kayak itu. Cuma itu syaratnya sudah meninggal juga dikadakan, jangan ngoyah hidup dikadakan. Ngoyah hidup dikadakan kata kawa. Nah, itu jelas itulah. Nah, itu masalah al-qiyamu 'alal qadiri fil qiyam ar-rabi' qiraatul Fatihah. Nah, itu kena masalah qiraatul Fatihah ini ada penjelasannya babnya pasalnya khusus di sini, tata caranya, syarat-syarat sahnya itu rasanya ada di sini. Nah, itu termasuk rukun ya Fatihah ini. Termasuk rukun. Nah, wajib kita tahu berapa sudah rukunnya. Niat, takbiratul ihram, 2, berdiri bila mampu, 3, hanyar membaca Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Nah, itu kayak apa tata cara membaca Fatihah? Kena ada pasalnya khusus. Jadi rugi mungkin kada sempat belajar. Nah, di sini ada surutul Fatihah halaman 17 tuh nah. Ada banyak syarat-syarat membaca Fatihah kayak apa supaya sah. Nah, tuh ada surutul Fatihah halaman 17 tuh kayak kita bahas babnya. Nah, jadi Fatihah termasuk rukun. Al-khamis ar-ruku', ruku'. Nah, ruku' kembali ke halaman 15. Nah, ruku' itu termasuk rukun juga. Gerakannya, membacaannya pang sunnah aja. Jadi biar kada bacaan. Yang penting gerakannya. Nah, cuma beserta tumakninah. Lah, arti tumakninah itu berdiam sejenak walau sekadar ucapan subhanallah. Nah, jadi mbah tak berdiam, hilang dulu geraknya. Hanya hendak berdiri pulang. Nah, nih entah. Berdiri pulang tuh itidal naranya. Mbah berdiri pulang, jugat dulu setumat. Tumaninah naranya, hanya hendak sujud. Nah, biar kada bacaan. Jadi insyaallah pian kada sampai 5 menit tuntung sembahyang. Nah, dasar bujur. Alah. Wah, ini kalau sedangkat juga, Allahu Akbar. Langsung Fatihah, iftitah harus dibaca. Auzubillah kada usah langsung Fatihah aja. Waladhdallin amin kada usah gin ya. Ada apa juga amin kan sunnah juga. Nah, langsung ruku', berdiamnya udah berucap asal sekadar setumat, tidak sumat sujud, kada usah bacaan. Begana setumat, duduk antara sujud. Sujud pulang, berdiri pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Aja bagus. Baca Fatihah, Fatihah tarawih itu. Itu pulang paling 2 menit aku tuntong.
2 menit tonton semua saja, ya kan asal saja. Nah, itu sekadar tahu kita rukunnya tuh, nah kadang kali kada. Nah, coba aja kita lah, misalnya menghadap HP itu ada yang sejam 2 jamnya kalau. Nah, menghadap yang sembahyang ini kan pada Allah Taala kada sampai semenit tonton yang wajibnya aja digawe, asal tahu yang wajibnya yang mana. Nah, ninto. Dikit lagi lah bisa tanggung nah supaya nonton sedikit nah. Baca harus ya kita. As-sadis, dan ini paling sadis lah. Yang ke-6 ya kita. Tumakninah fihi. Nah, ada tumakninahnya. Tumakninah di dalam ruku dianggap nomor 6. Asabi'u i'tidal, berdiri dari ruku. Nah, itu berdiri di ruku tuh berdiam dulu suruh tubuh, jangan bergerak, jangan belimbai tangan. Jangan bergoyang segala macam kepala ini, berdiam dulu kayak mematung itu nah, walaupun satu mat. Nah, disebut tumakninah naranya. Asamin tumakninah bihi. Yang ke-8 tumakninah di dalam i'tidal. Nah, at-tasi'u yang ke-9 sujud marrataini, sujud 2 kali. Dalam satu rakaat itu sujudnya 2 kali ya kalau. Nah, al-asiru tumakninah fihi ma, tumakninah dalam 2 sujud tersebut. Nah, jadi 2 tumakninah dalam sujud tersebut. 2 kali sujud itu 2 kali tumakninah. Nah, bacaannya Bang sunnah. Nah, kayak apa sujud? Anggota sujud penjelasannya ada kena di sini. Syarat-syarat sujud segala macamnya ada. Insyaallah itu dijelaskan juga tetamu kita. Jadi di sini kada dijelaskan dulu tuh nah. Anggota sujud berapa, kayak apa syaratnya supaya sah. Nah, itu kan ada babnya tersendiri di sini. Parak lagi paling 2 halaman lagi nih. Nah, ini tuh. Imbah nintu pulang. Imbah sujud 2 kali tadi, sambungannya pulang. Yang berapa sambungannya? Yang ke-11 al-hadi asyara julusu baina sajadataini, duduk antara 2 sujud. Yang bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ya. Bila warzuqni itu nya bahasa Arab Bang, mau berhimat warzuqninya. Warzuqni ya. Kan artinya kan beri rezeki. Oh, itu luar biasa berhimat model kayak khusyuk di situ. Nah, jadi al-julusu baina sajadataini. Membacaannya Allah Rabbighfirli itu sunnah aja. Duduknya itu sunat. Nah, duduknya itu yang wajib gitu nah. Bacaannya sunnah. Nah, cuma katakanlah duduk antara 2 sujud itu rukun fi'li yang kada boleh lawas. Duduk antara 2 sujud tuh. Rukun fi'li yang kada boleh lawas. Yang kada boleh lawas tuh kalau kada salah ada 2 lah, i'tidal dengan duduk antara 2 sujud, kada boleh lawas. Nah, i'tidal lawas benar. Bila lawasnya melebihi kita membaca surah Fatihah batal sembahyang. Kita hitung-hitung nah baca Fatihah pian tadi berapa menit untungnya semenit. Ternyata i'tidalnya semenit sedetik, betal. Semenit sedetik, betal. Nah, sedangkan duduk antara 2 sujud ini kada boleh lamanya melebihi membaca tasawuf akhir. Tasawuf akhir cuma saja yang mana tasawuf akhir? Salawat kada termasuk tasawuf akhir. Mulai at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Anda dah apa? Nya kada wayah membaca kada apa? Pokoknya salawatnya tinggal tasawuf kada termasuk tasawuf akhir. Salawat itu termasuk fardu yang menyendiri, yang mengiringi sesudah tasawuf akhir. Ada pejana itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum wa alihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu situ ya. Mungkin amunnya wajibnya at-tahiyatu lillah. Itu aja. Ternyata kita Rabbighfirlinya panjang benar supaya Abdul 3 kali bulik aku aja. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dibulikinya 3 kali bulik, panjang pada membaca tasawuf akhir, batal sembahyang. Karena itu rukun fi'li yang kada panjang. Nah, beda sujud. Sujud ni rukun fi'li yang panjang. Boleh pian sama laman gak sujud kada apa-apa Nah, sama laman. Kada apa-apa, sejan goreng aja, bila goreng batal dah. Apa luang burit terbuka. Gitu. Nah, imbah nintu pulang tumakninah itu yang ke-12 asani asyara tumakninah fihi. Sejenak berhenti di duduk antara 2 sujud itu wajib. Nah, jadi ada orang yang bacaan Rabbighfirli Rabbighfirli warhamni wajburni itu nah. Itu kan sunat kada dibacanya. Padahal yang itu cuma sunnah aja diutamakannya benar sakitnya khusyuknya bergoyang-goyang.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Nah, padahal yang bergoyang-goyang itu tuh kada tumaninah nih yang wajib. Biar kada bacaan tapi berdiam setumat. Itu yang sah daripada bacaan tapi bergoyang-goyang. Nah, paham itulah. Jangan sampai kita bergoyang-goyang itu kada tumaninah darahnya. Asalis asara at-tasyahudul akhir. Nah, yang ke-13 tasyahud akhir. Yang at-tahiyyatu lillah itu wajibnya, sedangkan thayyibatul barakatuh itu bertambah sunat aja tambahannya itu. At-tahiyyatu lillah. Itu karena insyaallah ada bab khusus untuk tasyahud akhir kayak pembacaannya, tasdidnya tuh halaman 20 tuh ada kena insyaallah dibahas. Ar-rabi' asyara al-qu'udu fihi. Duduk waktu membaca tasyahud akhir. Duduknya itu hukumnya wajib. Nah, sunnah duduknya burit ke lantai. Nah, batis kiri mengeluar di batis kanan ya kalau. Nah, betul naranya tawaruklah ibtiras lah. Nah, ibtiras lah kalau ada salah. Nah, naranya itu kalau sunnah kadang-kadang kada tahu. Yang penting cara duduknya itu bujur. Cuma seandainya duduknya ada kayak tupang, sah aja. Kada apa-apa. Yang penting duduknya itu nah. Al-khamis. Nah, yang kelima. Al-khamisu asyara yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti salawat kepada nabi ini bukan termasuk bagian dari tasyahud akhir, tapi rukun sesudah tasyahud akhir. Dibaca sesudah tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang salawat yang dibaca ketika tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Tambahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bertambah sayyidina bagus lagi. Jadi sekurang-kurang baca salawat tuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bertambah sayyidina. Mun ditinggal sahaja, Bang. Mun Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi batal sembahyangnya, ada sah. Tak tinggal Muhammad. Itu. Tuh ada penjelasannya kena di situ juga ada juga penjelasannya itu khusus. Jadi salawat termasuk rukun. Amun yang sampai majid ya, yang apa tuh Ibrahim, kama surat Ibrahim itu sunnah juga. Sampai ke Dajjal pang begini ya sunnah. Sunnah aja nih. Nah, jadi kalau mau kada hafal aku sedih karasi kata Bapak. Asadisu asyara yang ke-16 assalamu salam. Salam yang pertama. Bacaannya itu pun yang wajibnya itu nah, itu penting tuh tasdidnya tuh jangan tertinggal. Assalamualaikum titik ke situ jam wajibnya. Warahmatullahi wabarakatuh Bang ada wajib kenapa? Karena dibacaannya assalam. Rukun sembahyang yang ke-16 assalam salam aja kada bebut warahmatullahi nih bacanya nah ya Allah. Nah jadi assalamualaikum titik. Di salam yang pertama itu aja yang wajibnya. Kalimatnya paling handap itu assalamualaikum. Nah itu. Jelas itulah. Nah itu ya. Kalau yang terakhir rukun sembahyang terakhir sabi'u asyara yang ke-17 tartib sesuai nomor urut. Nomor 1 kerjakan, nomor 2 imbahnya, lalu nomor 3 lagi jangan tanpa huruf andaknya. Nah lalu ini wajib hafal. Nah wajib hafal sekurang-kurangnya. Kayak apa cara praktiknya tuh silahkan di videonya sudah ada. Jadi kada usah lu perhatikan lagi nih tuh. Ada videonya mungkin kena bisa bohnya maling akan di kolom komentar. Nah imbah nih itu pulang penjelasannya satu persatu kayak apa cara Fatihah, kayak apa syarat-syarat takbiratul ihram, syarat-syarat sujud itu kena kita bahas sesudah ini itu insyaallah kena